tujuan akhir daripada pembelajaran ini adalah saya harap kalian itu bisa memproduksi teks cerpen dengan baik. Dilihat dari unsur pembangunnya maupun yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian nanti tes ataupun yang harus kalian lakukan selain memproduksi teks cerpen adalah menggunakan tes tertulis secara individu maupun berkelompok. Ya, coba kita tes dulu. Pagi, siang, malam. Bisa ya? Siap ya? Oke. Bu, gimana? Nah, sebelum masuk ke materi, kita lakukan dulu yang namanya pretest ya. Pretest, tahu pretest? Tes di awal. Gunanya untuk apa? Untuk mengukur kemampuan kalian dalam teks cerpen. Silakan. Oke, cukup. Baik, silakan ponselnya bisa dimasukkan ke laci masing-masing. Sudah ya? Baik, terima kasih. Nah, sekarang perhatikan baik-baik video berikut ini. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan dari video tadi? Yuk, angkat tangan. Ya, silahkan. Apa, Mas? Pelajaran yang dapat diambil dari video tersebut adalah bahwa kita harus senantiasa berbuat baik kepada orang lain, karena kebaikan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang tersebut atau orang yang lain. Oke, baik. Beri tepuk tangan. Bagus sekali. Yang lainnya, coba yang lainnya ada, silakan. Bahwasanya dari video itu yang bisa kita ambil adalah kita harus berbuat baik kepada sesama, ya. Tidak hanya sesama manusia, tetapi sesama makhluk hidup. Nantinya apa yang kita tabur, nanti itu akan yang kita tuai, gitu ya. Jadi berbuat baiklah kepada sesama, nanti kita juga akan mendapatkan balasan yang setimpal. Oke, nah kira-kira kurang lebih seperti itu makna yang bisa atau amanat yang bisa kalian dapatkan melalui video tersebut. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada kalian. Sudah ada yang pernah menulis sesuatu di buku diary? Tidak masalah. Satu, buku diary kamu berfungsi tidak? Untuk menulis keseharian gitu ya, apa yang sudah kamu lakukan terus kamu tulis gitu ya. Oke, yang lainnya kadang menuliskan sesuatu selain di buku diary enggak? Di status mungkin? Iya. Di mana? Ayo ngaku. Story ya? Status WA, status Instagram, status Facebook itu? Iya? Iya, baik. Entah itu di buku diary maupun dibuat status Facebook, Instagram maupun yang lainnya itu enggak masalah. Yang penting kamu sudah pernah memulai untuk menulis sesuatu. Kegiatan kamu, apa yang kamu rasakan pada hari itu, bisa kamu tuangkan di buku diary maupun di yang lainnya. Kalau sekarang karena sudah marak teknologi, maka dituangkannya dalam media sosial. Baik. Siapa? Raditya Dika. Kenal? Oh, tahu. Lihat di mana? Stand up comedy. Iya. Selain dia berprofesi atau punya hal yang berkaitan dengan stand up comedy, juga suka menulis. Ada yang terakhir, tahu yang pernah dengar Laskar Pelangi? Nah, apa? Siapa ini kira-kira? Berarti penulis siapa? Nggak ada yang tahu juga. Penulis dari novel Laskar Pelangi, namanya kenalan dulu, Mas Andrea Hirata. Berikutnya, dalam membuat sebuah cerpen itu ada yang namanya unsur-unsur pembangun. Jadi tidak hanya rumah saja yang punya unsur pembangun, cerpen pun punya. Ada berapa unsurnya? Apa dengan apa? Ya, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ada yang bisa ngasih tahu ke saya unsur intrinsik itu yang seperti apa? Yang berasal dari dalam apa? Dari dalam apa? Iya. Ya, membangun dari dalam cerpen tersebut. Kalau yang ekstrinsik berarti dari luar.
Paham ya? Ada yang bisa ngasih tahu tidak? Kira-kira unsur intrinsik itu ada apa saja? Ada, ya silakan. Tokoh, ya satu. Terus tema, alur, apalagi latar, sudut pandang 5. Gaya bahasa satunya amanat. Tema ya, benar ya? Oke, tema. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Yang ketiga ada latar, apalagi ada alur. Selanjutnya ada amanat, gaya bahasa atau sudut pandang. Yang terakhir sudut pandang. Jadi benar ada berapa? 7. Ini tadi sudah dibahas, latar juga, sudut pandang juga. Unsur ekstrinsik sekarang. Unsur ekstrinsik itu yang membangun dari mana tadi? Keluar. Ada yang berupa latar belakang masyarakat, ada latar belakang pengarang. Latar belakang masyarakat itu artinya apa? Berarti berkaitan dengan lingkungan masyarakatnya seperti apa. Gitu ya. Nah, kalau misalkan lingkungan masyarakatnya itu sudah kental dengan agama, berarti ya nanti penulis juga akan menulis tema-tema tentang keagamaan dan sebagainya. Lanjut. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen kita golongkan ada berapa ini? Ada apa saja? Agama. Selanjutnya, langkah-langkah membuat teks cerpen. Yang pertama yang harus kamu lakukan tentunya menentukan tema. Boleh atau bisa tidak kita kalau mau menulis sebuah cerita tidak ada temanya dulu, bisa nggak? Bisa, tapi nanti ketika kamu sudah menulis pasti akan tergoyahkan, tidak akan fokus. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau belum saya minta tolong bentuk kelompok ya. Tidak boleh perempuan-perempuan, laki-laki, harus acak. Saya beri waktu 1 menit, bisa? Silakan membentuk kelompok. Nanti kelompok 1 sini, 2, 3, 4, 5, 6 depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6 sebelah sini. Bercampur ya, kelompoknya bercampur. Saya bagikan LKPD, tahu LKPD? LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, silakan kamu cermati beserta dengan kelompok kalian masing-masing. Boleh diputar kursinya, jadi silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Putar ya, silakan habis ini diskusi. Sudah. Nah, di LKPD yang sudah kamu dapatkan, di situ ada yang namanya teks cerpen. Tugas kamu dengan kelompok, silakan cerpennya kamu cermati. Selanjutnya di bawahnya ada soal. Nah, tugas kamu apa? Mengerjakan soal tersebut. Silakan kembali menghadap ke sini semuanya. Saya anggap sudah selesai semua karena waktunya sudah selesai. Ya. Halo. Sudah selesai kan? Sudah. Baik, selanjutnya silakan kalian tunjuk 2 orang dari masing-masing kelompok untuk presentasi hasil diskusi kalian. Sudah siap? Kira-kira kelompok mana dulu yang mau? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku mewakilkan dari kelompok Ilbia ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang cerpen yang berjudul Mengapa Mereka Berdoa Kepada Pohon, cerpen karya Faisal Huda. Untuk pertanyaan pertama, berdasarkan analisis untuk tokoh dan tokohnya, mengapa Ustadz Syamsuri disebut tokoh utama dan Rai adalah tokoh pendukung dengan bukti yang mendukung jawabanmu? Jawaban dari kami untuk pertanyaan soal ini. Untuk pertanyaan soal pertama, karena Ustadz Syamsuri lebih sering muncul daripada Rai di cerita tersebut. Buktinya karena Ustadz Syamsuri adalah tokoh aku yang merupakan sudut pandang orang pertama dari cerita, sedangkan Rahim merupakan tokoh pendukung yang
mendukung cerita. Untuk pertanyaan nomor 2, ada gua tanggal kedua pada paragraf 7. Untuk soal yang berikutnya, mengapa latar waktu pada keterangan tersebut terjadi pada sekitar peristiwa memperebutkan kemerdekaan Indonesia? Jadi pada tahun 1946 sampai 1947 Indonesia masih berumur sekitar 2 tahun dan masih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Buktinya ada pada awal paragraf kedua. Jadi silahkan kelompoknya tetap menggunakan kelompok kalian ya, mikrotics, hardware, software dan sebagainya. Kemudian ditulis membuat konsep teks cerpen ya. Nah, yang perlu ada apa? Pertama harus ada tema. Temanya apa? Masing-masing kelompok harus disesuaikan dengan gambarnya. Gambarnya masing-masing kelompok itu sama. Didiskusikan langsung. Yang sudah dapat gambar langsung didiskusikan. Boleh dibentuk bagan-bagan ya, tidak hanya seperti itu deskripsi saja. Bagan seperti itu, misalkan saja kamu tulis kota-kota atau dibuat kota-kota itu juga boleh. Kalau hanya seperti ini kan kayaknya kan dicermati kurang menarik gitu ya. Jadi sekreatif kalian semenarik mungkin. 1 menit lagi. Ya, terima kasih. Kelompok hardware, software ya sebelah sini ya? Saya lupa. Software, yuk. Software sini hardware. Baik, masih semangat ya? Masih. Baik, terima kasih. Nah, sudah. Selanjutnya, nanti ya, konsep yang sudah kalian buat ini akan kalian kembangkan menjadi sebuah teks cerpen. Ya. Sesuai dengan tadi yang sudah kamu buat, tokonya ada siapa saja, alurnya entah itu maju mundur atau bahkan ada yang campuran, lokasi atau latarnya, suasananya seperti itu ya. Nah, amanatnya juga. Selanjutnya silakan kalian ambil lagi ponsel kalian yang sudah kalian simpan. Saya beri waktu untuk mengerjakan soal post test pada web atau LMS sekolah di web student. Waktunya hanya 5 menit ya. Sudah siap? Sudah saya buka? Saya buka. Sudah? Kemudian tadi unsur-unsur pembangun cerpen ada berapa? Ada 2. Ada apa saja? Intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu dari dalam, ekstrinsik dari luar. Unsur intrinsik ada apa saja? Tema, alur. Baik, untuk pertemuan berikutnya masih seputar dengan teks cerpen. Tapi bedanya apa? Nanti konsep cerita yang sudah kamu buat ini akan dikembangkan lebih lanjut, lebih baik lagi menjadi sebuah cerita. Paham? Baik, kalau paham saya cukupkan, silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap menjaga kesehatan ya. Saya cukupkan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.